Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Maharani, NIM 1815120. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya dari bab 1 sampai bab 4, yaitu yang inti poinnya saja. Judul proposal saya yaitu pengaruh EFT terhadap penderita tekanan darah tinggi pada pasien hipertensi. Yang pertama, bab 1 terdiri dari pendahuluan, yang kedua latar belakang, yang ketiga rumus masalah, yang keempat tujuan, yang kelima manfaat. Sedangkan bab 2 terdiri dari tinjau pustaka. Yang pertama, landasan teori, yang kedua kerangka teori. Sedangkan bab 3 terdiri dari kerangka konsep. Yang pertama, kerangka konsep, yang kedua hipotensi penelitian. Yang bab 4 terdiri dari metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian, yang kedua rancangan penelitian, yang keempat waktu dan tempat penelitian, yang kelima populasi dan sampel, yang keenam sumber data, yang ketujuh instrumen penelitian, yang kedelapan pengolahan data, yang kelima analisis data, yang kedelapan analisis data. Yang pertama akan saya jelaskan secara ringkas, yaitu pendahuluan. Hipertensi adalah penyebab kematian karena stroke dan faktor yang mempengaruhi infark miokard, serangan jantung. Kondisi tersebut merupakan gangguan yang paling umum pada tekanan darah. Hipertensi merupakan gangguan asimptomatik yang sering terjadi, ditandai dengan peningkatan tekanan darah secara persisten. Menurut Potter dan Ferry 2006, hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 Hg dan tekanan diastoliknya 90 Hg. Menurut data dari Badan Kesehatan Dunia WHO tahun 2000, hipertensi telah menjangkit 26,4% populasi dunia dengan perbandingan 26,6% pada pria dan 26,1% pada wanita. Dari 26,4% populasi dunia itu, negara berkembang menyumbang 2 atau 3 populasi yang terjangkit hipertensi, sedangkan negara maju hanya menyumbangkan sepertiganya saja, menurut Yogiantoro 2006. Rumus masalah. Dari uraian penjelasan di atas, maka rumus masalah yang didapatkan adalah: 1. Apakah dengan media EFT dapat menyembuhkan penderita hipertensi? 2. Apakah ada dampak atau efek yang terjadi kebetulan ke tubuh pasien? Tujuan: 1. Menghilangkan emosi yang berlebihan seperti stres. 2. Mengidentifikasi pengaruh terapi efek terhadap penurunan tekanan darah tinggi. Manfaat penelitian untuk Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, dan sebagai satu ilmu baru yang dikembangkan dan diterapkan oleh mahasiswa kepada masyarakat untuk penelitian diri agar menambah wawasan dan pengetahuan sehingga ilmunya didapatkan dapat disampaikan kepada masyarakat yang ada. Sebagai media penyampaian, salah satu cara bagaimana mengatasi penyakit hipertensi tanpa berobat
dan sangat mudah dilakukan sendiri, namun harus dalam pengawasan orang-orang yang memang memahami EFT untuk memberi pengetahuan bagi pasien. Landasan teori hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi tekanan darah di 130/80 Hg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancamkan nyawa seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Penyebab hipertensi. Hipertensi umumnya terjadi pada lansia berdasarkan laporan rumah sakit melalui sistem informasi rumah sakit tahun 2010. Hipertensi esensial menjadi 10 peringkat terbesar penyakit penyebab rawat jalan pada kelompok lansia atau usia 45-64 tahun dan usia di atas 65 tahun. Kemenkes RI 2004. Dampak hipertensi pada orang dengan riwayat hipertensi. Tekanan darah yang terlalu tinggi pada penyebab dapat menyebabkan pembuluhan darah di salah satu area otak pecah. Akibat stroke dapat terjadinya gejala stroke yang terlihat di antaranya mati rasa atau kelumpuhan di beberapa bagian tubuh seperti wajah, tangan, kaki, hingga mulut. Media pendidikan kesehatan. Hakikatnya adalah alat bantu pendidikan audio visual. AIDS disebutkan media pendidikan karena alat-alat tersebut merupakan alat saluran untuk menyampaikan kesehatan, karena alat-alat tersebut digunakan untuk mempermudah penerima pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat atau klien. Kelebihan media video dapat melatih ibu balita untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak, dapat merangsangkan partisipasi aktif pada ibu balita, menjadikan pesan dan informasi secara serempak bagi seluruh ibu balita, membangkitkan motivasi belajar. Kekurangan media visual. Yang pertama, hanya mampu melayani secara baik untuk merekam yang sudah mampu berpikir abstrak. Yang kedua, pelatihan atau pendidikan kurang kreatif dalam menyampaikan materi yang sampai karena sudah diwakili oleh media audio visual video. Opsiton yaitu mengambil yang kurang tepat dalam menyebabkan timbulnya. Landasan teori pengetahuan menurut Notomojo 2012, pengetahuan adalah merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Tingkatan pengetahuan. Tingkatan pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi perilaku. Semakin tinggi tingkatan pengetahuan kesehatan seorang, semakin tinggi pula kesadaran untuk meningkatkan mempertahankan kesehatan. Menurut Notomojo 2012, ada 6 tingkat pengetahuan yang disampaikan dalam domain kognitif, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Yang pertama, faktor internal, pendidikan formal, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, perguruan tinggi, non formal, PAUD, pendidikan kesejahteraan,
penyuluhan, pendidikan kesehatan pekerja umum, faktor eksternal lingkungan sosial, budaya. Kerangka teori. Kerangka teori merupakan kerangka teori yang mendasar topik penelitian. Rumusan kerangka teori paling mudah mengetahui keadaan input, proses, dan output. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. A. Faktor internal pendidikan. A. Formal, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, perguruan tinggi. Non formal, PAUD, pendidikan kesetaraan, penyuluhan, pendidikan kesehatan, pekerja umum. Faktor-faktor eksternal lingkungan sosial, budaya. Media cetak, koran, majalah, media papan, media elektronik, radio, televisi, video, slide, media papan, billboard, spanduk, ombor pengetahuan. Kerangka konsep, media audio visual, pengetahuan ibu hamil, pencegahan stunting, variabel bebas independen, variabel terikat dependen. Faktor yang mempengaruhi. Faktor internal pendidikan pekerjaan umum, faktor eksternal lingkungan sosial. Variabel penelitian. 1. Variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan ibu hamil dan media audiovisual. Variabel terkait dalam penelitian ini adalah pencegahan stunting. Variabel penguat, ada 2 faktor variabel penguat, yaitu faktor internal pendidikan kerja umum dan faktor eksternal lingkungan dan sosial budaya. Definisi operasional dapat kita lihat pada variabel ini. Hipotesis yaitu yang pertama, ada hubungan antara faktor kesehatan dengan tingkat pengetahuan lansia terhadap kejadiannya hipertensi di suhaid. 2. Adanya hubungan antara faktor gaya hidup dengan makanan gizi seimbang pada lansia terhadap kejadian hipertensi di suhaid. Jenis-jenis penelitian, desain atau rancangan penelitian adalah satu strategis dalam penelitian untuk pengontrolan maksimal beberapa faktor yang dapat mengetahui akurasi atau hasil menurut Nursalam 2015. Rancangan penelitian adalah sebagai model pendekatan penelitian yang sekaligus juga merupakan rancangan analisis data. Waktu dan tempat penelitian. Waktu dilakukan pada tanggal 28 Maret. Tempat dilakukan di Suhaid. Sumber data. Sumber ini dilakukan dengan menggunakan data primer diperoleh langsung oleh responden, yaitu penderian hipertensi di Suhaid. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Pada penelitian ini, kuesioner yang digunakan telah dimotivasi dalam kuesioner Komala 2007 dan Dewi 2018. Pengolahan data. Edit atau ending, kode atau coding, data atau entry,
cleaning atau data, proses data, analisis univariat. Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis yang kedua, analisis bivariat. Pada penelitian ini, hasil jawaban dari responden dilakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk menguji apakah data berdistribusi dengan normal. Sekian